Ada sebuah fenomena yang pernah terjadi dan sampai sekarang sepertinya akan terus terjadi yang masih meneror negara Kanada, khususnya di provinsi British Columbia, tentang penemuan potongan kaki manusia dalam sepatu. Bukan cuma 21, tapi update terakhir sudah ada 24 potongan kaki manusia yang ditemukan di daerah sekitar muara sungai dan laut di provinsi British Columbia. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apa yang selama ini terjadi dan dari mana potongan-potongan kaki itu berasal? Jangan kemana-mana karena kita akan membahas kasus mengerikan yang masih menghantui Kanada dan sekitarnya. Jadi kita mulai kasus ini dengan penemuan sebuah kaki di Pulau Cherry, daerah Everett, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Waktu itu, tepat di hari pertama tahun 2019, beberapa orang jalan-jalan di sekitar Pulau Cherry untuk menikmati tahun baru mereka. Tapi, ada seekor anjing yang sedang diajak jalan-jalan oleh pemiliknya bernama Mike Johnson, selalu gelisah dan mengarah ke arah lain. Rupanya anjing itu mendatangi sebuah sepatu yang di dalamnya terdapat potongan tulang kaki manusia. Mike langsung menelpon 911 dan menceritakan penemuannya. Rupanya, waktu polisi datang ke TKP, Mike memperhatikan polisi tidak seantusias biasanya dalam menangani sebuah kasus. Mike langsung berpikir sebenarnya apa sih yang sudah diketahui polisi? Beberapa hari kemudian, polisi mengumumkan bahwa penemuan sepatu dengan bagian kaki manusia itu adalah penemuan ke-21 dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Yang menjadi tugas polisi dan ahli forensik selanjutnya adalah mengidentifikasi pemilik potongan kaki itu dan menentukan penyebab kematiannya. Setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan, seorang ibu bernama Jenny Neal datang ke kantor polisi dan bilang kalau dia kenal dengan sepatu itu. Sepatu itu milik putranya yang bernama Antonio Jordan Neal yang sudah hilang sejak tanggal 12 Desember 2016 atau lebih tepatnya 3 tahun sebelum penemuan itu. Waktu petugas mengekstrak DNA dari sisa tulang kaki itu dan dibandingkan dengan DNA Antonio yang ditemukan di rumah ibunya, petugas bisa memastikan kalau potongan tulang kaki itu adalah milik Antonio. Lalu sebenarnya siapa Antonio ini dan kenapa dia bisa menghilang begitu saja? Jadi, Antonio saat itu masih berusia 22 tahun waktu dinyatakan menghilang. Sebenarnya Antonio adalah pemuda yang baik hati dan sangat disukai oleh teman-temannya. Dia berhasil lulus dari SMA-nya dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tapi dia menghadapi satu masalah dalam hidupnya, yaitu kecanduan barang haram. Dia sudah kecanduan barang haram ini sejak usianya masih remaja. Bahkan dia pernah dipenjara selama 10 bulan karena kepemilikan barang itu. Sebenarnya dia sudah berusaha lepas dari kecanduannya dengan mengikuti rehabilitasi dan sebagainya. Orang tuanya juga selalu mengusahakan yang terbaik untuk Antonio. Tapi lagi-lagi Antonio kembali terjerumus beberapa kali. Dan itu sebabnya saat usianya 18 tahun, orang tuanya terpaksa mengeluarkan dia dari rumah karena kecanduannya itu. Namun hubungan Antonio dan kedua orang tuanya masih baik-baik saja. Dia pun ditampung di sebuah rumah rehabilitasi untuk pecandu dalam beberapa waktu. Rupanya Antonio terlibat perkelahian yang menyebabkan dia terusir dari tempat itu. Sehingga dia bilang ke ibunya akan menginap di apartemen seorang kenalannya bernama Andrew Oki. Baru sehari Antonio menginap di apartemen Andrew, Antonio dilaporkan menghilang. Rupanya bukan hanya Antonio saja yang menghilang dari apartemen itu, tapi Andrew juga mengalami luka tikaman. Dia bilang ke polisi kalau pada malam kejadian, Andrew yang baru pulang dari toko untuk membeli makanan tiba-tiba saja diserang secara brutal oleh Antonio di apartemennya sendiri. Setelah penyerangan itu, Antonio kabur dari sana dengan mobilnya. Sementara Andrew langsung meminta dua teman apartemennya bernama Brian Johnson dan Isaac Jacob untuk mengantarkannya ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan dan jahitan untuk lukanya. Penyelidikan polisi pun berfokus pada pencarian keberadaan Antonio yang diduga kabur. Namun, beberapa hari kemudian, mobil Antonio berjenis Volkswagen Jetta 2000 ditemukan di Linwood yang hanya berjarak 20 km ke selatan dari rumahnya di Everett. Namun keberadaan Antonio tetap tidak diketahui. Waktu penyelidikan ini masih berlanjut, 1 tahun kemudian Jenny, ibunya Antonio, menulis status di Facebooknya tentang kesaksian penting dari teman satu apartemen Andrew yang bernama David Willis. Sehingga David dipanggil oleh detektif untuk dimintai keterangan. David bilang kalau pada malam hilangnya Antonio, saat Andrew dibawa oleh dua temannya ke rumah sakit, dia melihat apartemen Andrew berantakan dan terlihat seperti ada darah di mana-mana, termasuk di kasur, karpet, dinding kamar, dinding lemari, jendela, dan juga ventilasi.
David juga bilang kalau dia tidak melihat adanya makanan yang dibeli oleh Andrew dari toko, sebab dia tahu kalau saat itu Andrew sedang tidak punya uang dan hanya mengandalkan voucher belanja. David juga bilang kalau setelah Andrew pulang dari rumah sakit, dia menghabiskan waktu berhari-hari untuk membersihkan kamarnya. Dua teman Andrew yang bernama Brian dan Isaac tadi juga dipanggil detektif. Mereka bilang kalau pada malam itu mereka tidak mendengar adanya pertengkaran. Waktu petugas datang kembali ke apartemen Andrew untuk mencari buktinya, petugas tidak menemukan noda darah atau jejak DNA Andrew sebab ruangan itu sudah dibersihkan oleh Andrew dan waktunya juga sudah terlalu lama. Setelah pengakuan David, Andrew sebenarnya sempat ditangkap polisi. Namun dia kembali dilepaskan setelah polisi tidak mendapatkan bukti apapun terkait keterlibatan Andrew. Petugas pun sampai sekarang tidak bisa mengungkap penyebab hilangnya Antonio dan apa yang menyebabkan dia meninggal. Petugas juga tidak bisa memutuskan apakah kasus itu pembunuhan atau bukan. Hingga saat ini, tubuhnya Antonio tidak pernah ditemukan, dan keluarga masih menuntut keadilan untuk menyelidiki kematian Antonio. Lalu, kenapa bisa penemuan sepatunya Antonio dan potongan kakinya menjadi temuan ke-21? Walaupun keluarga tidak ingin penemuan sepatu Antonio dihubungkan dengan kasus misterius yang sudah puluhan kali terjadi sebelumnya, faktanya nama Antonio tidak bisa dipisahkan dari kasus misterius yang dikenal dengan nama The Severed Feet Mystery atau misteri kaki yang terputus. Bagaimanakah kasus ini pertama kalinya ditemukan? Saat itu seorang wanita dari negara bagian Washington, Amerika Serikat yang sedang jalan-jalan dan menikmati alam menemukan sebuah sepatu bermerek Adidas sebelah kanan dengan sebuah kaos kaki di dalamnya. Waktu dia buka kaos kakinya, ternyata dia menemukan potongan kaki manusia. Dia langsung menelpon polisi dan saat polisi tiba di sana dan melakukan pencarian, polisi tidak menemukan bagian tubuh lainnya. Polisi pun langsung menyelidiki asal-usul sepatu itu dan menemukan kalau sepatu itu diproduksi tahun 2003 dan hanya didistribusikan di India. Tapi petugas masih kesulitan mengidentifikasi potongan kaki itu. Hanya 6 hari setelah penemuan pertama, sepasang kekasih yang jalan-jalan di Pulau Gabriola yang berjarak kurang lebih 100 km dari Pulau Jedediah juga menemukan sepatu sebelah kanan bermerek Reebok yang berisi potongan kaki manusia. Penemuan itu juga langsung dilaporkan kepada polisi. Petugas yang memeriksa sepatu itu bilang kalau jenis sepatu ini diproduksi tahun 2004 dan didistribusikan ke seluruh dunia, terutama Amerika Utara. Namun tetap saja petugas tidak bisa mengidentifikasi potongan kaki itu. Setelah polisi melakukan penyelidikan pada sepatu pertama dan kedua, polisi mendapati ada beberapa persamaan. Yang pertama, sepatu yang ditemukan adalah sepatu untuk lari. Keduanya pun sama-sama sebelah kanan. Dan ukurannya sama-sama 12. Karena kedua sepatu dan potongan kaki ini tidak bisa diidentifikasi, polisi meminta seluruh masyarakat untuk melapor jika mereka merasa mengenal sepatu itu. Banyak yang menduga-duga apakah mereka memang mengaku hidupnya sendiri atau korban kecelakaan kapal atau malah menjadi korban mutilasi. Sayangnya penyelidikan polisi belum bisa dilanjutkan. Hanya kurang dari 6 bulan setelah penemuan pertama dan kedua, 10 km dari penemuan sepatu kedua, seorang petugas kehutanan menemukan sepatu Nike sebelah kanan dengan potongan kaki di dalamnya. Penemuan ketiga ini langsung membuat polisi penasaran, sebab 3 sepatu dan 3 potongan kaki ditemukan di lokasi yang saling berdekatan dan dalam waktu yang singkat. Para ahli pun langsung bekerja sama untuk mencari tahu kira-kira kapan korban meninggal dan apa penyebabnya mereka menyisakan bagian kaki sebelah kanan. Sebab 3 potongan kaki yang ditemukan itu ternyata belum terlalu mengalami pembusukan. Sebuah penelitian dilakukan oleh Dr. Gail Anderson, seorang ahli entomologi forensik, dengan menenggelamkan bangkai babi ke dasar lautan. Bangkai babi digunakan sebab secara anatomi, batang tubuh babi ukurannya lebih mirip dengan batang tubuh manusia.
Dalam penelitiannya, terlihat kalau penguraian dalam air sangat sulit terjadi. Apalagi kelembaban, suhu, dan kondisi geografis lautan di British Columbia berbeda dengan tempat lain. Namun penguraian itu dibantu oleh binatang-binatang seperti udang, kepiting, dan ikan yang memakan bangkai itu. Sehingga dalam waktu kurang lebih 30-50 hari saja, bangkai itu tinggal menyisakan tulang. Namun Dr. Gale juga bilang kalau penguraian di dalam air khususnya di perairan British Columbia sangat sulit untuk ditentukan waktunya. Sebab lamanya bangkai terurai di dalam air bisa berbeda-beda walaupun tempatnya hanya berbeda beberapa meter saja. Jadi beliau sendiri tidak bisa memastikan sejak kapan ketiga korban itu meninggal dunia. Hasil pemeriksaan forensik juga menemukan kesulitan sebab potongan kaki itu tidak rata. Bisa jadi kakinya memang terlepas karena penguraian, atau bisa jadi karena mutilasi. Dan binatang-binatang yang memakan bagian kaki itu menyebabkan pinggiran potongannya jadi tidak rata. Mereka juga menemukan kesulitan dalam pemeriksaan DNA sebab DNA sampel yang mereka temukan sulit untuk diekstraksi. Para ahli bilang kelembaban dapat menjadi tempat pertumbuhan bakteri, mikroba, dan jamur yang dapat merusak enzim nuklease sehingga DNA pada sampel itu juga ikut rusak. Hari itu, seorang pria dengan anjingnya berjalan-jalan di sekitar pulau tak berpenghuni bernama Pulau Kirkland, yang jaraknya hanya 40 km dari Pulau Valdez, tempat ditemukannya sepatu ketiga hanya 3 bulan sebelumnya. Dia pun juga curiga dengan salah satu sepatu yang mengambang di air dengan kaos kaki di dalamnya. Waktu dia buka, benar saja kalau sepatu itu berisi potongan kaki manusia. Dia juga segera memanggil polisi untuk melaporkan kejadian itu. Yang unik dari penemuan keempat ini, potongan kaki yang ditemukan ternyata milik perempuan. Sepatunya bermerek New Balance dan berjenis sneaker yang dibuat pada tahun 1999. Memang kaki ini menjadi kaki kanan keempat yang ditemukan. Tapi penemuan kaki perempuan ini rupanya semakin mengaburkan dugaan polisi. Sebab pola penemuan kali ini berbeda dengan 3 penemuan sebelumnya. 3 penemuan sebelumnya adalah pria dengan sepatu lari, sementara yang keempat ini adalah wanita dengan sepatu sneaker. Dari penemuan keempat ini, petugas berupaya untuk menghubungkan para korban dengan kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Pulau Quadra. Sebuah pulau yang tak jauh dari tempat-tempat ditemukannya potongan kaki itu. Memang 2 tahun sebelumnya, pada tanggal 28 Februari 2005, pesawat MJM Air de Havilland Beaver yang lepas landas dari Campbell River mengalami kecelakaan hanya beberapa menit setelah lepas landas. Pesawat itu diketahui jatuh di perairan dan tenggelam. Korban yang terdiri dari 4 penumpang dan 1 pilot dinyatakan tewas. Dan tubuh mereka sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Yang jadi pertanyaan, apakah korban selamat dan berhasil melarikan diri? Sebab dalam investigasi, semua sabuk pengaman dalam pesawat itu ternyata tidak terpasang. Ataukah mereka meninggal dan potongan kaki kanan yang ditemukan adalah benar milik mereka? Tapi yang aneh adalah semua penumpang di pesawat itu pria. Sementara dari 4 potongan kaki yang ditemukan, salah satunya adalah wanita. Keluarga penumpang pesawat yang mendengar hal ini meminta dilakukan pemeriksaan DNA untuk memastikan apakah potongan kaki itu milik keluarga mereka atau bukan. Ternyata potongan kaki itu tidak cocok dengan profil keluarga mereka. Saat petugas masih sibuk mengidentifikasi dan mencari tahu penyebab kematian para korban, ditemukanlah sepatu lain di Pulau West Ham, British Columbia pada tanggal 19 Juni 2008. Uniknya, penemuan kelima ini adalah penemuan kaki kiri pertama setelah 4 penemuan sebelumnya semuanya kanan. Dan waktu diperiksa, kaki kiri kali ini adalah korban yang sama dengan kaki yang ditemukan di Pulau Valdez tanggal 8 Februari 2008. Tidak sampai 2 bulan, penemuan ke-6 terjadi lagi di tanggal 1 Agustus 2008. Sebuah kaki kanan ditemukan di Pest, wilayah yang sudah masuk negara bagian Washington, Amerika Serikat, tapi masih berdekatan dengan tempat-tempat penemuan sebelumnya. Ini adalah penemuan kaki pertama di luar provinsi British Columbia. Dan 3 bulan setelahnya ditemukan juga kaki kiri wanita pada tanggal 11 November 2008 di Richmond, dekat dengan Pulau West Ham. Dan rupanya kaki kiri ini milik korban yang sama dengan kaki perempuan yang keempat tadi. Dalam kurun waktu 1 tahun saja sudah ada 7 penemuan potongan kaki. Pertanyaannya, apakah mereka korban atau mereka korban kecelakaan pesawat dan kapal, atau malah mereka korban pembunuhan?
Untuk mengungkap identitas mereka, petugas harus mencocokkan DNA dari potongan kaki itu dengan DNA para korban yang dilaporkan hilang di British Columbia. Dengan begitu, polisi bisa melacak pergerakan mereka sebelum menghilang dan membaca indikasi penyebab kematian mereka. Tapi faktanya, petugas masih punya sekitar 200 sisa jenazah yang belum bisa teridentifikasi dan ada sekitar 2.400 orang yang dilaporkan hilang di British Columbia. Jadi, tidak mungkin petugas bekerja keras untuk mencocokkan DNA dari 7 potongan kaki tadi dengan 2.400 orang hilang plus 200 sisa jenazah yang belum teridentifikasi. Untungnya, setelah polisi melakukan penyelidikan, polisi bisa mengungkap penyebab kematian korban sepasang kaki wanita yang ditemukan tadi. Identitasnya tetap dirahasiakan atas permintaan keluarga. Tapi, diketahui kalau korban meninggal karena dengan melompat dari jembatan Patullo yang menghubungkan kota New Westminster dan Surrey di British Columbia. Dan dapat dipastikan kalau jenazahnya hanyut terbawa arus sampai ke muara dan kakinya ditemukan di pulau-pulau sekitar muara. Sementara kaki ketiga dan kaki kelima yang diklaim adalah korban pria yang sama diidentifikasi sebagai pemuda berusia 21 tahun dari kota Surrey yang dilaporkan hilang sejak 4 tahun sebelumnya. Dan pihak keluarga bilang tidak ada indikasi pembunuhan dalam kematiannya. Tidak cukup sampai 7 penemuan saja, ternyata pada tanggal 27 Oktober 2009, kaki kanan ditemukan lagi dalam sepatu lari bermerek Nike di daerah Richmond, British Columbia. Dan penemuan potongan-potongan kaki dalam sepatu ini terus berlanjut sampai tanggal 1 Januari 2009 yang tadi kita bahas di awal, bahwa potongan kaki Antonio Jordan Hill menjadi penemuan kaki ke-21. Yang paling unik dari semua penemuan kaki itu adalah saat ditemukannya kaki kanan ke-12 pada tanggal 4 November 2011 di Danau Sesame, British Columbia. Waktu diselidiki, ternyata potongan kaki kanan itu milik seorang pria bernama Stephen Zahoruchko, seorang nelayan lokal yang dilaporkan hilang sejak tahun 1987. Sebenarnya kaki kirinya Stephen sudah duluan ditemukan pada tahun 1987 lalu, dalam beberapa hari setelah dia dilaporkan menghilang. Tapi anehnya jenazahnya sampai sekarang tidak bisa ditemukan. Namun polisi tetap percaya kematian Stephen bukan karena pembunuhan. Setelah penemuan potongan kaki Antonio, potongan kaki pria yang sudah jadi tulang juga ditemukan dalam sebuah sepatu boot tanggal 21 November 2021 di pantai Locust, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Potongan kaki dalam sepatu ini juga ditemukan di Port Angeles, Washington, Amerika Serikat pada tanggal 17 Desember 2021 lalu yang diidentifikasi milik seorang wanita bernama Geraldine L. Smith yang dilaporkan menghilang sejak Januari 2018 lalu. Dan penemuan potongan kaki yang terakhir terjadi pada tanggal 23 Juli 2023 di Pantai Gonzales, British Columbia. Namun informasi tentang kaki terakhir ini masih terbatas sebab petugas kesulitan menentukan apakah korban ini pria atau wanita. Sejauh ini sudah ada 24 penemuan potongan kaki yang dilaporkan dari tahun 2007 sampai 2023. Beberapa di antaranya sudah berhasil diidentifikasi dan beberapa lainnya merupakan milik korban yang sama. Sebenarnya, penemuan potongan-potongan kaki ini bukan pertama kalinya di Provinsi British Columbia. Di tahun 1887 lalu, potongan kaki dalam sepatu boot pertama kalinya ditemukan di kota Vancouver, British Columbia, di sebuah tempat yang waktu itu belum ada namanya. Dan karena penemuan itu, tempat itu diberi nama Lake Inwood Square sampai sekarang. Dan kini tempat itu dijadikan kawasan bisnis dan bersantai untuk penduduk sekitar. Di tanggal 30 Juli 1914, seorang warga pendatang dari desa Kingsquid di British Columbia juga menemukan kaki manusia dalam sepatu boot di pantai dekat muara Sungai Salmon. Karena penemuan-penemuan misterius ini, beberapa teori masih dipercaya oleh masyarakat. Ada yang percaya kalau mereka adalah korban kecelakaan kapal atau pesawat, walaupun salah satu bagian teori itu pernah dibantah seperti yang sudah kita bahas tadi. Ada juga yang percaya kalau mereka adalah korban sebab beberapa korban yang berhasil diidentifikasi juga menunjukkan bahwa mereka melakukan aksi itu dengan terjun dari suatu tempat hingga hanyut terbawa air. Bahkan ada juga yang berpikir kalau mereka sebenarnya adalah korban pembunuh berantai. Sebab berkaca dari kasus-kasus penemuan potongan kaki itu, polanya sangat mirip.
Korban hanya tersisa kakinya, semua korban memakai sepatu, dan tidak ada satupun jenazahnya yang bisa ditemukan. Apakah pelakunya sengaja meninggalkan potongan kaki korban dengan tujuan mengolok-olok polisi dan menyiratkan statement "Catch me if you can"? Pertanyaan-pertanyaan juga muncul dari masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu, kalau para korban meninggal bukan karena pembunuhan, kenapa bisa yang terdampar ke pinggir pantai atau pulau hanya sepatu yang berisi kaki? Dan kenapa bisa sebagian kaki korban yang ditemukan belum terurai atau belum membusuk? Jadi beberapa ahli beranggapan bahwa ketika jenazah itu tenggelam di dasar laut, pembusukannya akan lebih lama daripada di daratan. Namun penguraian jenazah mereka juga dibantu oleh binatang-binatang laut yang memakan tubuh mereka hingga menyisakan tulang-tulang. Dan karena para korban memakai sepatu, binatang-binatang pemakan itu tidak menjangkau bagian tubuh dalam sepatu. Dan karena sepatu yang dipakai itu terbuat dari busa, makanya sepatu itu terapung ke permukaan air karena sifatnya yang ringan. Dan bagian kaki korban sulit membusuk sebab masih terendam air, serta dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Tapi tetap saja banyak yang tidak percaya dengan teori itu. Sebab tidak semua potongan kaki itu ditemukan dalam sepatu bahan busa. Beberapa kaki diantaranya juga ditemukan dalam sepatu boot yang masanya lebih berat daripada sepatu busa. Itu sebabnya mereka tidak percaya karena mereka tidak yakin sepatu boot yang berat itu tetap bisa mengambang di permukaan air. Lalu yang paling membingungkan dari semuanya, kenapa semua potongan kaki itu hanya ditemukan di sekitar muara British Columbia dan juga negara bagian Washington yang letaknya berbatasan dengan British Columbia? Sampai sekarang tidak ada yang tahu jawabannya. Menurut kalian gimana? Apakah penemuan-penemuan ini hanya kebetulan aja atau kalian juga beranggapan mereka adalah korban pembunuhan? Kalau kalian punya informasi lebih, bisa kasih tahu di bawah dan kalian juga bisa beropini di bawah tentang kasus ini. Tulis aja semuanya yang ada di pikiran kalian karena saya nggak sabar buat bacain semuanya. Jangan lupa tungguin video selanjutnya dan kita ketemu lagi di waktu yang lain. Sampai jumpa!